Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin dan selamat datang di Saci TV. Di video kali ini, hari ini saya akan membahas soal santet. Ngeri-ngeri sedep ya pembahasan gue hari ini ya. Makanya buruan subscribe. Nggak subscribe gue santet lo pada. Pokoknya lihat aja ya, hari ini nggak pada subscribe, pada bengkak tuh jempol. Canda. Kalian ngira gue beneran dukun santet lagi. Tapi keberadaan santet ini emang nggak bisa dianggap remeh. Karena ternyata bahkan dulu sempat ada aturan kalau dukun santet itu harus dihukum mati. Itu dulu, sekarang udah enggak. Makanya buruan di sono lo santet lo. Gebetan lo pada jual mahal tuh. Di Indonesia sendiri yang begini-begini ini masih kental kan? Pokoknya di mana negara, di mana di situ rakyatnya masih pada makan nasi dan pada ngomongin tetangga, itu masih kental nih yang gini-ginian. Santet, pelet, dan lain-lain nih. Iya kan, bener kan? Udah satu paket tuh kan. Santet, pelet, teluh tuh satu tuh orangnya jagonya tuh biasanya. Lah kok gue jadi tahu ya? Kalian pilih yang mana? Santet apa di pelet? Yang ingin gue bahas kali ini adalah sebenarnya gimana sih sejarah santet itu sendiri di Indonesia itu sebenarnya kayak apa sih? Kita langsung masuk aja yuk ke segmen berikutnya. Masuk! Ternyata santet di Indonesia sudah sering terdengar dari zaman Kerajaan Kediri. Jadi sebelum Majapahit tuh Kediri tuh ya. Lama banget ya, berarti ini belum ada Indomart, Alfamart gitu kali ya. Belum ada lah, gila lu. Dalam bukunya yang berjudul The Secret of Santet, ada ternyata ya. Amas Ruri mengatakan bahwa santet sebenarnya tidak melulu digunakan untuk menyakiti orang lain. Melainkan ada juga yang digunakan untuk tujuan kebaikan seperti misalkan pertahanan diri. Baru tahu loh ini aku. Ilmu santet ini sebenarnya konon katanya ada di seluruh belahan dunia. Nggak peduli deh tuh apa sukunya, apa agamanya. Pokoknya ilmu santet itu ada di seluruh belahan dunia katanya. Secara pada masyarakat Sunda sempat ditemukan sebuah dokumen dari abad ke-6 yang berjudul Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Yang berisi bahwa santet itu adalah sebuah kiriman, sebuah energi negatif yang dikirim berupa kesedihan, kemurungan yang dirasakan oleh seseorang kemudian ditukar gitu. Jadi kalau kita sedih, kita murung, kita suka sama orang, ditukar gitu sama target kita. Jadi sono deh yang puyeng tuh. Seru juga ya kalau begini ya. Kita yang kangen, kita yang naksir, terus kita tukar jadi sono yang kelimpungan sama kita. Ada kenalan nggak kalian? Sedangkan di Jawa Timur, santet sempat dikenal juga di era Kerajaan Majapahit. Pada waktu Majapahit digempur oleh Kerajaan Demak, sehingga para orang-orang Majapahit ini tersingkir di daerah Bromo, Tengger, dan Semeru. Nah, mereka yang harus meninggalkan tanah kelahirannya ini, kemudian mereka itu menyebarkan semacam santet, jadi kayak sumpah serapah gitu, yang dilontarkan oleh Sabdopalo Noyogenggong, seorang penasehat dari Prabu Brawijaya V, raja dari Kerajaan Majapahit. Jadi dia kayak nyumpah. Nah, itu santet pertama katanya gitu. Kemudian selain Sabdopalo Noyogenggong sendiri, ada juga yang namanya Eyang Bungkuk. Eyang Bungkuk ini dikenal sebagai tabib istana yang sangat disegani oleh istana itu sendiri karena dia itu diakui sebagai seorang ahli santet. Jadi tabib sakti tapi ahli santet juga. Nah, waktu Kerajaan Majapahit itu terpaksa harus runtuh, tergempur, kemudian harus tersisih orang-orangnya, kemudian orang-orang Majapahit ini mengadakan bukan mengadakan sih, kayak mengucapkan sebuah sumpah untuk akan membalas dendam. Nah, balas dendamnya ini secara spiritual ini, yaitu tak lain tak bukan adalah dengan cara santet, katanya begitu. Sementara di era keemasan Kerajaan Majapahit sendiri memang sempat ada undang-undang yang mengatur khusus untuk para dukun santet. Jadi di mana jika ada seseorang memakai boneka atau sejenisnya dengan tujuan menyakiti orang lain, maka bisa diancam dengan hukuman mati. Ya, tapi seandainya itu semua tidak terbukti, maka si penuduh biasanya yang akan dihukum mati. Jadi juga mesti hati-hati kedua belah pihak. Jadi di saat kita menuduh harus ada saksi dan juga harus adanya bukti sebagai kalau dia itu memang yang tertuduh itu memang benar-benar melakukan praktek santet gitu. Kalau enggak dia sendiri yang dihukum mati. Nah, ini mohon maaf saya ingin menambahkan sedikit dari artikel yang saya baca, dan ini saya ingin menambahkan dan saya kutip dari ceramah dari Kiai Haji M.H. Ainun Najib alias Cak Nun atau Abah Nun atau Mbah Nun ya sekarang dipanggilnya ya. Bahwa di dalam sebuah ceramahnya beliau sempat mengutarakan bahwa asal-usul santet itu adalah di mana seorang patih Gajah Mada yang ingin mengirimkan makanan atau bahan makanan kepada tentara-tentara Majapahit yang sedang disebar untuk menginvasi ke daerah-daerah lain. Jadi kan ini kan prajurit Majapahit ini disebar naik kapal laut gitu kan di tengah laut, itu gimana caranya ngirim makanan? Karena kalau makanan untuk persediaan 3 bulan di atas laut itu kan banyak banget kan. Nah, pilihannya ada dua nih. Pertama,
pertama itu makanan dikecilin dalam bentuk kapsul. Jadi sekali makan kapsul itu kecil gitu, dia bisa kenyang selama sepanjang hari. Atau kedua dengan sistem santet ini. Jadi makanannya ada di pusat kerajaan, kemudian tentaranya ada di tengah laut, tapi kayak dikirim dengan media-media tertentu dengan cara spiritual, sehingga makanan itu secara langsung sampai ke dalam perutnya si prajurit-prajurit ini. Hebat ya? Nah, konon katanya dari orang-orang yang dilatih untuk mengirimkan santet makanan ini, ada oknum-oknum yang nakal nih. Kemudian pakai ilmu tersebut untuk mengirimkan benda-benda tajam, mengirimkan penyakit, mengirimkan rasa kangen, rasa sakit hati, rasa murung kayak gitu. Nah, yang begini-begini yang disebut dengan santet yang lebih dikenal dewasa ini atau belakangan ini. Nah, padahal asal mulanya santet sendiri digunakan untuk mengirim makanan, untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengambil penyakit dari dalam tubuh orang, misalkan tumor atau kanker kemudian dikeluarkan. Nah, kemudian tetapi ada juga orang yang menyalahgunakan untuk memasukkan justru penyakit atau memasukkan benda asing sehingga orang tersebut menjadi sakit. Nah guys, itu tadi adalah sedikit sejarah tentang santet di tanah air. Gimana menurut kalian? Percaya atau enggak? Terserah kalian juga. Atau jangan-jangan kalian udah pada nyiapin foto mantan kalian buat disantet. Terima kasih banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.